Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Novidia Natasha dan juga rekan-rekan. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan ringkasan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini ada beberapa tim kelompok kami, yaitu dari Mas Akbar, Mas Maulana Yusuf, Muhammad Abil, Andika, dan saya sendiri Zulham Saprawi. Dan untuk materi pertama yaitu konsep algoritma dan pemrograman akan dipresentasikan oleh Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Mas Zulham atas kesempatannya. Oke, saya akan menjelaskan untuk konsep algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman merupakan dua konsep yang sangat fundamental dalam ilmu komputer. Algoritma adalah serangkaian langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Dengan kombinasi keduanya, kita dapat menciptakan solusi yang efisien dan efektif untuk berbagai masalah di berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga bisnis. Kemudian dari konsep itu, yang pertama algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang terorganisir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan hasil yang terukur. Algoritma dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti matematika, ilmu komputer, dan kegiatan sehari-hari. Algoritma secara etimologis berasal dari nama seorang tematikawan Persia, Al-Khawarizmi, yang dikenal sebagai pelopor sistem numerik modern. Dalam konteks kompilasi, algoritma adalah kumpulan instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Karakteristik utama algoritma meliputi keterbatasan. Algoritma harus memiliki langkah yang terbatas dan jelas sehingga solusi tercapai. Kemudian yang kedua, kejelasan. Setiap langkah dalam algoritma harus dapat dijelaskan secara eksplisit, ambiguitas. Kemudian yang ketiga, input dan output. Algoritma menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang keempat, efisiensi. Algoritma dirancang untuk menggunakan sumber daya seperti waktu dan memori secara optimal. Selanjutnya, elemen dasar algoritma. Elemen algoritma terdiri dari beberapa dasar, yaitu instruksi atau langkah, kemudian kondisional, iterasi. Contoh sederhana algoritma, misalnya algoritma untuk membuat secangkir kopi. Rebus air, kemudian masukkan bubuk kopi ke cangkir, tuangkan air panas ke cangkir, aduk hingga merata, kemudian kopi siap dinikmati. Terus contoh juga representasi algoritma biasanya dalam bentuk deskripsi teks menggunakan bahasa manusia yang menyerupai pada pemrograman. Kemudian diagram alir atau flowchart, representasi grafis dari langkah-langkah algoritma menggunakan simbol standar seperti persegi dan belah ketupat atau kondisi. Jadi sini algoritma rekursif, memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan submasalah. Contoh perhitungan faktorial dan deret Fibonacci. Algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan data. Contoh populer termasuk bubble sort, merger sort, dan quick sort. Algoritma searching digunakan untuk menemukan elemen dalam data. Contoh linear search dan binary search. Algoritma divide and conquer, memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikannya dan menggabungkan hasilnya. Algoritma greedy, mengambil langkah optimal pada setiap tahap untuk mencapai solusi terbaik. Terus kemudian pemrograman. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menyusun instruksi dalam bahasa tertentu agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas yang diinginkan. Pemrograman bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau memberikan solusi terhadap kebutuhan tertentu. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis algoritma menjadi kode yang dapat dimengerti mesin. Bahasa ini dapat menjadi beberapa kategori. Pertama, bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya Python, Java, C++,
yang lebih dekat dengan bahasa manusia. Kemudian bahasa pemrograman tingkat rendah, contohnya assembly atau mesin code yang lebih dekat dengan bahasa mesin. Kemudian elemen utama dalam pemrograman. Itu ada 4 bahasa pemrograman, kode sumber atau source code, compiler, interpreter, kemudian yang keempat logika pemrograman. Selanjutnya ada struktur program. Struktur program terdiri dari 3, pertama input, kemudian proses, selanjutnya output. Kemudian ada proses pemrograman. Nah, itu ada 6. Pertama analisis masalah, kemudian desain algoritma, implementasi, pengujian atau testing, kemudian debugging, dan terakhir pemeliharaan. Di sini juga ada paradigma pemrograman, yaitu pemrograman prosedural menggunakan prosedur atau fungsi untuk menyelesaikan masalah, contohnya C atau Pascal. Kemudian ada program reorientasi, objek OPP. Selanjutnya ada pemrograman fungsional. Yang keempat ada pemrograman deklaratif. Selanjutnya ada hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma merupakan fondasi dalam pemrograman. Sebuah program yang baik tidak dapat dibuat tanpa algoritma yang efisien. Proses pengembangan perangkat lunak dimulai dengan memahami masalah, merancang algoritma sebagai solusi, dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman. Berikut adalah tahapan hubungan antara algoritma dan pemrograman. 1. Perumusan masalah. 2. Desain algoritma. 3. Implementasi. Dan 4. Pengujian dan debugging. Contoh kasusnya seperti sort data, ya kan? Terus masalahnya mengurutkan daftar angka, kemudian algoritma quick sort, yang selanjutnya implementasi ditulis menggunakan Python. Dan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Andika. Silakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk tipe data dalam pemrograman. Tipe data adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang merujuk pada jenis data yang dapat digunakan dan dimanipulasi oleh suatu program. Tipe data membantu komputer memahami bagaimana data tersebut disimpan, diolah, dan digunakan. Dalam konteks pemrograman, tipe data menentukan operasi apa yang dapat dilakukan terhadap data, mempengaruhi efisiensi serta keakuratan program. Mengapa tipe data itu penting? Salah satunya efisiensi memori, validasi data, operasi yang diizinkan, dan kesalahan minim. A. Kategori utama tipe data. Tipe data dapat dibagi ke dalam beberapa kategori besar, antara lain, yang pertama tipe data primitif atau dasar. Antara lain, A. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan angka. Integer, bilangan bulat, menyimpan bilangan positif dan negatif. Dan ada floating point, bilangan desimal adalah untuk menyimpan angka desimal. Tipe data karakter digunakan untuk menyimpan satu karakter. Contoh char di C di Python meskipun ini lebih sering digunakan untuk string. Contoh nilai A, 1, dan add. C. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan data nilai logika. Nilai true atau false, benar atau salah, contoh bool di Python, boolean di Java. D. Tipe data string digunakan untuk menyimpan rangkaian karakter. Contoh hello world 1, 2, 3, 4, 5. Tipe data string sering dianggap sebagai tipe data kompleks dalam beberapa bahasa pemrograman seperti C, tetapi dianggap primitif dalam bahasa seperti Python atau JavaScript. Yang kedua, tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur memungkinkan penyimpanan beberapa nilai dalam satu variabel. Beberapa contohnya ada A. Array, koleksi data yang bertipe sama disimpan dalam urutan tertentu. Contoh 1, 2, 3, 4 di Python, int R, 5 di C. Dan B ada list seperti array tetapi lebih fleksibel. Dapat menyimpan berbagai tipe data dalam satu list. Contoh di Python 1, hello true. Dan C ada tuple seperti list tetapi bersifat immutable. Contohnya di Python 1, 2, hello. Dan D ada dictionary atau map. Menyimpan pasangan key value untuk pencarian cepat. Contoh di Python name, John, age, 25. Yang E ada set, menyimpan sekumpulan elemen unik. Tidak ada duplikasi. Contoh di Python 1, 2, 3, 3 menjadi 1, 2, 3. Yang ketiga ada tipe data referensi atau abstrak. Tipe data yang digunakan untuk menunjuk lokasi memori atau objek.
Contohnya pointer C atau C++ variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Objek digunakan untuk pemrograman berorientasi objek untuk mempresentasikan entitas dunia nyata. Yang keempat, tipe data khusus. Beberapa bahasa pemrograman tipe data memiliki tambahan. Yang A, enumerasi, tipe data yang memungkinkan penamaan nilai konstan tertentu. Contoh di Python, from enum, import enum. Dan B, void, tipe data yang tidak mengembalikan nilai. Sering digunakan dalam fungsi, misalnya void DC. Dan C, ada nullable, digunakan untuk menyimpan nilai yang terdapat kosong atau null, misalnya opsional di Java. Dan B, ada tipe data dalam beberapa bahasa pemrograman. Seperti Python, tipe datanya int, floats, str, bool. Contohnya list, tuple, dig, set. Dan Java tipenya int, float, char, boolean. Contoh tipe data terstruktur array, list, map. Dan C ada int, float, char, void. Contoh tipe data terstruktur array, struct, dan union. JavaScript, number, string, boolean. Contoh tipe data terstruktur array dan objek. Dan C, konversi tipe data. Kadang-kadang diperlukan konversi tipe data baik secara implisit maupun eksplisit. Yang pertama ada konversi implisit digunakan oleh sistem, misalnya konversi dari int ke float. Yang kedua ada konversi eksplisit dilakukan oleh programmer, fungsi atau metode tertentu. Contoh di Python, x int 10 string menjadi integer dan y float 5 integer menjadi float. D, tips memilih tipe data. Pilih tipe data yang sesuai kebutuhan. Misalnya int untuk angka bulat, float untuk angka desimal. 2. Pertimbangan efisiensi memori, terutama untuk aplikasi skala besar. Yang ketiga, gunakan tipe data terstruktur jika bekerja dengan kumpulan data kompleks. Baik, selanjutnya saya akan lemparkan ke Kak Maulana Yusuf. Kak Maulana Yusuf, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sekarang masuk ke input-output pada program C++. Dalam pemrograman C++, input adalah proses penerimaan dari pengguna atau sumber lain ke dalam program, sedangkan output adalah proses penampilan hasil atau informasi dari program ke layar, file atau perangkat lain. C++ menyediakan pustaka dan fungsi bawaan untuk menangani operasi input dan output, terutama melalui header IOStream. Input program C++. Metode input di C++ mengikuti data melakukan objek sin karakter input yang berasal dari pustaka IOStream. Sintak berdasarkan input sin. Oke, penjelasannya, objek sin digunakan untuk membaca input dari pengguna keyboard. Operator adalah operator ekstraksi yang memasukkan data variabel. Selanjutnya, contoh program yang diinput. Menerima satu output, itu ada include IOStream using name std, main input angka, count masukkan sebuah angka, sin angka, input pengguna, count Anda masukkan angka sin n, return. Penjelasannya, program meminta pengguna masukkan angka, data yang dimasukkan disimpan di variabel angka, menerima berapa input, include IOStream using name stand, input main AB, count masukkan dua angka, sin AB, inputkan sekaligus count hasil penjumlahan A plus B, handle, turn. Penjelasannya, sin A, B membaca nilai memasukkan pengguna secara berurutan, nilai tersebut digunakan dalam operasi penjumlahan. Tips dan catatan pada input C++. 1. Mengatasi masalah input yang sering dengan spasi. Fungsi sin hanya membaca hingga spasi pertama. Untuk membaca satu baris penuh menggunakan std.getLength. Include IOStream using namespace. Include main string nama, count masukkan nama lengkap, getLength, sin nama membaca input spasi, count nama Anda, nama handle, true. Oke, kedua, validasi input, pastikan input sesuai dengan tipe data yang diharapkan menghindari error. Contohnya, if sin file count input tidak valid, end. Terus output pada program C++, metode output C++ menggunakan count karakter output untuk menampilkan data ke layar. Sintaknya berdasarkan output dengan count. Oke, penjelasan, objek count digunakan untuk mencetakkan data ke layar. 2. Operator adalah operator menyiapkan
insertion operation yang mengarahkan data ke output. Contohnya, dalam program output menampilkan teks sederhana. Include your stream using namespace stand. Include main font hello dunia handle. True. Penjelasannya, font hello dunia mencetakkan halo dunia ke layar. Handle digunakan untuk pindah baris, new line. 2. Menampilkan variabel operasi. Include your stream using namespace stand. Include main input A 10 B 20. Count nilai A nilai B handle. Count hasil penjumlahan A plus B handle. True. Penjelasannya, count dapat menggabungkan teks nilai variabel. Operator dapat digunakan berulang kali dalam satu perintah. Oke, selanjutnya ke format output. Output dapat format menampilkan hasil secara tertentu menggunakan pustaka Iomanip. 1. Mengatur lebar output. Input IOStream, terus masuk lagi ke Iomanip using namespace stand. Input main count stew angka handle. Lebar kolom 10 karakter. Count stew 10 40 handle. True. 2. Menampilkan angka desimal pada presisi. Include IOStream, include Iomanip using namespace. Input main double P count fixed the specification. 2. Membatasi 2 angka desimal. Count nilai P handle. True. Interaksi input dan output. Input dan output sering digunakan bersama membuat program interaktif, contohnya program sederhana. Contohnya program interaktif include IOStream using namespace stands. Main string nama, input umur, count masukkan nama Anda, getLength sin nama, count masukkan umur Anda, sin umur, input angka, count hello, nama Anda berumur, umur tahun, handle. True. Penjelasannya, gentle kin nama digunakan untuk membaca nama lengkap termasuk spasi, sin, umur membaca angka dari pengguna, menyimpan output ke file. C++ juga mendukung output ke file menggunakan pustaka vstream. Contohnya ke file includes IOStream, include space untuk file stream using namespace stand. Include main upstream file output text, membuka file untuk menulis. File adalah output dari program. Handle. File close penutup file. Count output berhasil simpan ke file output text. Handle. Return. Oke, kesimpulannya, input data diterima oleh program menggunakan SIM atau metode lainnya. 2. Output data yang ditampilkan ke layar atau disimpan menggunakan count, metode lainnya. C++ menyediakan berbagai cara mengolah input dan output, memulai operasi dasar dengan SIM dan count, hingga memproses file dalam pustaka tambahan seperti vstream. Oke, saya kembalikan ke Mas Abil. Waktu Ya, terima kasih. Maulah. Di sini kondisi F. Kondisi F adalah pernyataan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan suatu kondisi tertentu. Pernyataan ini memungkinkan program untuk memeriksa apakah suatu kondisi ekspresi logika bernilai benar, true, sehingga program dapat mengambil keputusan dan menjalankan blok kode tertentu. A. Pengertian kondisi F. Kondisi F adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode berdasarkan suatu kondisi tertentu. Kondisi ini dinyatakan dalam bentuk ekspresi logika yang menghasilkan nilai true, benar atau false, salah. Jika kondisi benar bernilai true, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi, jika tidak, blok tersebut akan dilewati. B. Penjelasan sederhana. If memungkinkan program untuk mengambil keputusan. Dengan if, program dapat melakukan tugas tertentu hanya jika persyaratan tertentu terpenuhi. C. Karakteristik kondisi if. 1. Keputusan berbasis kondisi tertulis di dalam tanda kurung setelah kata kunci if. Contoh, kondisi X lebih dari 10, Y sama dengan 5, Z sama dengan 0. 2. Hasil benar atau salah. Kondisi
dalam if harus berupa ekspresi logika yang menghasilkan nilai true atau false. Jika true, kode di dalam blok if dijalankan. Jika false, kode tersebut dilewati. 3. Fleksibilitas dengan struktur lain dapat digabungkan dengan else untuk menentukan tindakan alternatif. Dapat diperluas dengan else if untuk menangani beberapa kondisi. D. Sintaks dasar seperti kondisi _2 blok kode yang akan dijalankan jika kondisi bernilai true. Kondisi ekspresi logika yang menghasilkan nilai true atau false. Contoh, X lebih dari 5, A sama dengan B, C tanda true. Kondisi bernilai true, blok kode di dalam kurung kurawal akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, blok kode tersebut dilewati. Contoh penggunaan dasar seperti yang ada di gambar. Output X lebih besar dari 5 karena kondisi X lebih besar dari 5 bernilai true. F. Struktur if else. Ketika kita ingin menentukan aksi alternatif jika kondisi tidak terpenuhi, kita dapat menggunakan else. Seperti yang ada di gambar. Contohnya, in main buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal. In X kurang 3, if X lebih dari 5. Out X lebih besar dari 5. Out X lebih besar dari 5. Output X tidak lebih besar dari 5 karena kondisi X lebih besar dari 5 bernilai false. G. Struktur if else jika ada beberapa kondisi yang harus diperiksa, gunakan else if. Di else kondisi blok kode jika kondisi true. If kondisi 2 blok kode jika kondisi 2 true. Else blok kode jika semua kondisi false. Contoh seperti yang ada di gambar. Output X lebih besar dari 5 tetapi kurang dari atau sama dengan 15. H. Operator logika. Kondisi dalam if dapat menggunakan operator logika untuk memeriksa beberapa ekspresi. Dan logika N keduanya harus benar. Logika OR salah satu harus benar. Logika NOT membalikan nilai true atau false. Contoh seperti yang ada di gambar. Output. Kedua kondisi benar. Salah satu kondisi benar. Kondisi bersarang nested if. Kita dapat menggunakan if di dalam if lain. if kondisi 1, if kondisi 2, blok kode jika kondisi 1 dan kondisi 2 true. Contoh seperti yang ada di gambar. Output X lebih besar dari 5 dan Y lebih besar dari 15. J. Catatan penting. Kurung kurawal dapat dihilangkan jika hanya ada satu penyataan dalam blok if. Tetapi penggunanya dianjurkan untuk menghindari kesalahan. Contoh tanpa kurung kurawal. If X lebih besar dari 5, out X lebih besar dari 5. Oke, saya akan memberikan kepada Kak Zulham. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan untuk konsep looping. Looping atau dalam bahasa Indonesia disebut pengulangan adalah satu konsep dasar dalam pemrograman yang cukup penting. Looping itu diperlukan karena untuk mengurangi redundansi atau pengulangan pada kode. Contohnya, jika ingin mengeprint 1 sampai 5, tidak perlu mengulangi codingannya 1 atau sampai 5 kali. Cukup menggunakan for i dari 1 hingga 5 lalu cetak. Ini adalah bentuk pseudocode atau logika dasar. Komponen utama dalam looping itu terdiri dari 3, yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan variabel kontrol. Kita bisa melihat langsung di sini di gambar. Ini adalah contoh dalam bahasa C++ ya. Di sini for integer i sampai dengan 0, ini adalah kondisi inisialisasi, jadi variabel i diinisialisasi atau di starting dari 0. Kapan perulangan itu dilakukan? Yaitu selama i kurang dari 5. Lalu selama iterasi tersebut dilakukan, apakah ada perubahan dari variabel i? Ada, yaitu ada perubahan variabel kontrol. Di sini i++, jadi setiap perulangan i akan bertambah 1. Sehingga kalau nanti di dalam blok kodenya itu show i atau menampilkan di layar nilai i, maka akan menampilkan nilai angka 0 sampai dengan 4. Kemudian ada beberapa jenis looping. Yang pertama adalah jenis for loop. Jenis for loop ini adalah jenis yang paling umum digunakan, seperti tadi sudah digambar yang di atas.
Ini akan mengeprint angka 1 sampai dengan 5. Lalu yang kedua adalah while loop. While loop ini biasanya digunakan jika jumlah iterasi atau jumlah pengulangan tidak diketahui secara pasti. Kalau ini tadi yang sebelumnya diketahui yaitu maksimal 5, kalau while loop biasanya tidak diketahui. Namun di sini while loop berbeda dengan for adalah kemudahan dalam membaca struktur codingannya. Di sini inisialisasinya itu jelas 0, while ini selama i kurang dari sama dengan 4, maka print i dan i ditambah. Ini akan lebih mudah untuk membacanya. Kemudian ada lagi jenis loop yang 3 yaitu adalah do while loop. Do while loop sedikit berbeda dengan while loop. Do while loop akan menjalankan minimal sekali meskipun pada saat pertama kali kondisinya itu salah atau bernilai false. Contohnya di sini variabel i bernilai 6. Lakukan pengulangan sepanjang i-nya itu di bawah 5. Di sini di saat awal evaluasi i sudah pasti bernilai false atau salah ya. Pengulangannya harusnya tidak dilakukan kalau menggunakan while. Namun karena ada statement do di awal, maka statement do akan dilakukan sekali, lalu nanti pengulangan akan berakhir. Penerapan looping dalam kehidupan nyata itu ada banyak. Contoh sederhananya adalah manipulasi data array atau list, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya. Array atau list adalah contoh umum atau data struktur yang paling umum digunakan dalam pemrograman. Jadi setiap data elemen itu bisa dilakukan manipulasi data, baik itu di print atau nanti di manipulasi datanya ditambah, dikurang, atau operasi aritmatik lainnya. Yang kedua adalah contoh yang berbentuk otomasi pengiriman pesan. Ini bisa apapun ya. Ini mengambil contoh mengirim email. Di sini emailnya ada 2, contoh yang akan dikirim emailnya ada 2, bisa jadi lebih banyak. Ini bisa menggunakan iterasi atau pengulangan. Kemudian kesalahan umum dalam looping tidak jarang baik dari pemrogram atau programmer yang pemula ataupun yang sudah mahir tidak jarang melakukan kesalahan dalam menggunakan looping. Kesalahan yang paling umum adalah infinite loop. Infinite loop adalah ketika kondisi pengulangan atau terminasi itu tidak jelas kapan selesainya. Contohnya di codingan seperti ini, integer awal atau integer i ditentukan inisialisasinya bernilai 0, lakukan pengulangan sepanjang true. Ini tidak diketahui secara jelas kapan kondisinya harus berhenti, sehingga layar akan terus mengeprint nilai i sepanjang komputernya kuat ya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam mengakses indeks atau variabel kontrol. Array ataupun list memiliki panjang yang sudah ditentukan di awal. Bisa 10 elemen, bisa 20 elemen. Dan ketika kode pemrograman itu mengakses array tersebut dibatasi maksimal hanya sepanjang yang array itu miliki atau yang sepanjang list itu miliki. Jika di dalam pengulangan mencoba mengakses elemen atau data yang lebih panjang daripada jumlah array-nya, itu akan mengakibatkan aplikasi melempar exception atau error. Kesimpulan dari looping adalah salah satu komponen utama dalam pemrograman, memberikan fleksibilitas tinggi untuk mengelola tugas berulang. Namun penting untuk selalu memperhatikan optimasi dan potensi kesalahan, terutama ketika bekerja dengan data yang berjumlah besar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada tambahan, silakan. Baik, sepertinya tidak ada tambahan. Itu dia dari kelompok kami, penjelasan terkait algoritma dan pemrograman dasar. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Bapak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.